حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أزواجه وذرياته وإلى جميع إخوانهم الأنبياء والمرسلين وإلى الشهداء والصالحين وإلى جميع العلماء العاملين خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي قدس الله سرهم العلي شأن إلى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى أرواح جميع علمائنا ومشايخنا وأساتذتنا خصوصا جميع مؤسسي جمعية نهضة العلماء وعلمائها ورؤسائها وكبارها ونخص حضرة الشيخ Haji Hasim Asy'ari, Haji Abdullah Bismillah, Haji Bisri Sansuri wa masyayikhihim wa talamidhatihim wa man salaka ala nahjihim sya'unillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita bisa melangsungkan kembali ngaji tafsir Qurtubi, kali ini sampai di ayat 86. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ta'ala wa laqad ataina Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Lanjut ya di ayat ini, ternyata ini sudah kemarin ya. Wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim fa qalilan ma yu'minun. Wa qalu, dan mereka Bani Israel berkata, qulubuna, hati kami, ghulf, tertutup. Bal la'anahumullah, sebenarnya Allah melaknati mereka, bikufrihim, karena kekafiran mereka. Faqalilam ma yu'minun, maka sangat sedikit yang mereka imani. Qaulu ta'ala wa qalu, yakni al-yahud, qulubuna ghulfun, bisukunil lam jam'u aghlaf, ay 'alaiha aghtiyah. Ghulfun ini bacanya ghulfun, jam'u aghlaf, ay 'alaiha aghtiyah. 'Alaiha, di atas hati tersebut, aghtiyatun, tutup. Aghtiyatun itu jamak dari ghita, ya. Ghita jamaknya itu aghtiyah, artinya tutup. Wa huwa mislu qouli ta'ala qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih. Ya, ayat ini serupa dengan ayat qulubuna fi akinnah, hati kami terkurung di dalam sebuah kantong atau wadah, mimma tad'una ilaihi, sehingga tidak bisa menampung apa yang engkau sampaikan kepada kami, apa yang engkau ajakkan kepada kami. Ai fi auiyatin. Jadi akinnah itu auiyah. Wi'a itu artinya wadah, jamaknya auiyah. Qala Mujahid, ghulfun ai 'alaiha ghisyawatun. Ghulfun itu sama dengan 'alaiha ghisyawah. Itu seperti di awal-awal surat Al-Baqarah ya. Ghisyawah itu artinya tutup, sama. Ghisyawah. Wa qala Ikrimah 'alaiha tabi'un. Hati tersebut itu ada segelnya. Ya, ibarat barang itu kemudian ada segelnya, tertutup. Karena tertutup ya dia tidak bisa dimasuki sesuatu. Wa hakka ahlul lughah, ya, ahli bahasa mengatakan ghallaftu as-saifa ay ja'altu lahu ghilafan. Ghallaftu as-saifa, aku membuatkan sarung pedang, ya. Ai ja'altu lahu ghilafan. Jadi saya membuatkan ghilaf atau tutup atau sarung untuk pedang. Faqalbun aghlaf ay masturun anil fahmi wat tamyiz. Qalbun aghlaf itu artinya itu hati yang tertutup dari kefahaman dan kemampuan untuk membedakan. Jadi ghilaf itu, ghilaf, ghisyawah, ghito itu dalam satu tarikan nafas. Itu makanya sampul buku bahasa Arabnya apa? Ghilaf, ya. Hard cover bahasa Arabnya ghilafun,
syadidun au ghilafun sulbun ya. Makanya ada makalahnya Imam siapa? Ibnu Rushd ya, Ibnu Rushd yang sangat terkenal sekali itu. Idza aratta an tatahakkama fi jahilin fa'alaika an taghlifa kulli batilin bi ghilafin diniyin ya, bi ghilafin diniyin. Kalau kamu ingin menguasai orang bodoh, maka bungkuslah segala kebatilan itu dengan kemasan agama, dengan sampul agama. Jadi ghilaf itu artinya sampul ya, sampul, tutup ya, kemasan sehingga sesuatu itu dibungkus dengan hal tersebut. Nah, dalam konteks ini hati yang tertutup ya, hati yang tersegel, hati yang ada cap ya, cap segelnya. Wa qara'a Ibnu Abbas wal A'raj wa Ibnu Muhaisin ghulufun, bacanya ada yang ghulufun. Ibnu Abbas bacanya apa namanya? Wa qalu qulubuna ghulufun bi dhammillah. Qala Ibnu Abbas ay qulubuna taliatun ilman la tahtaju ila ilmi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wala ghairihi. Nah, ini menurut tafsirnya Ibnu Abbas. Kulubuna, hati kami orang-orang Yahudi, mumtaliatun ilman, itu penuh dengan pengetahuan. Karena sudah merasa cukup, la tahtaju ila ilmi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wala ghairihi, dan tidak butuh ya untuk mengetahui tentang Muhammad dan juga lainnya. Karena mereka sudah mengklaim kita ini pemilik kebenaran, kita ini ahlul kitab. Kebenaran yang ditunjukkan Tuhan kepada kami sudah cukup, tidak perlu ada kebenaran baru dari nabi baru ya, dari nabi yang bukan dari golongan mereka sendiri. Padahal mereka sebelumnya berharap adanya nabi, tapi begitu tahu ternyata dari bangsa Arab, mereka tersinggung. Nah, kok bisa orang Arab yang tidak beradab itu kok bisa ada nabi, dan nabi terbesar lagi. Makanya ya hasadam min indiang fusihim ya, karena dengki ya, karena dengki am yahsudunan nasa ala atahumullahu min fadli. Jadi keseluruhan narasi Al-Qur'an itu menunjukkan orang Yahudi itu tahu persis tentang kebenaran nabi dan risalahnya. Cuma mereka tidak mau mengakui. Jadi bukan karena mereka nggak tahu, mereka itu dikecam, dicela oleh Al-Quran justru karena pengetahuan mereka yang kemudian ditutup, ya, ditutup oleh mereka sendiri sehingga tidak mau menerima kebenaran lain. Wakilah huwa jam'u ghilafin, ada yang bilang juga mufradnya itu ghilaf ya, mufradnya ghilaf, jamaknya ghulf. Mislu khimarin wa khumrun, sebagaimana khimar mufrad jamaknya itu khumr. Ai qulubuna awiyatun lil ilmi, hati kami itu wadah atau kantong bagi pengetahuan. Fama baluha la tafhamu anka wa qad wa'aina ilman katsira. Apa jadinya kok dia tidak bisa ya, memahami keberadaan engkau, tidak bisa memahami ilmu dari engkau Muhammad, wa qad wa'aina ilman katsira, padahal kami ini sudah menampung sangat banyak pengetahuan. Jadi mereka ta'ajjub ya, mereka itu gumun, heran pada dirinya sendiri. Kami ini sebenarnya terbuka terhadap pengetahuan, tapi untukmu Muhammad, kami itu tertutup, nggak bisa menerima informasi kebenaran darimu. Jadi ingin congkak sebenarnya, ingin congkak. Kita ini rasional kok, ya. Kita ini orang yang bisa menerima, menangkap argumen, tapi kok argumenmu itu nggak masuk di kami. Kira-kira begitu. Wa qalu qulubuna ghulaf ya, wa qalu qulubuna ghulaf. Wa qila al ma'na fa kaifa ya'zubu anha ilmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa, bagaimana ya'zubu anha, bisa luput, ya'zubu azaba, ya'zubu itu artinya luput ya. Anha dari kulub ilmu Muhammad, tentang pengetahuan Nabi Muhammad. Kok bisa hati kami tidak bisa menampung pengetahuan tentang Muhammad dan yang disampaikannya. Faradallahu ta'ala alaihi, maka Allah mengcounter mereka biqaulihi, dengan firman-Nya bala'nahumullah. Jadi ilmu tertutup bagi mereka karena mereka sudah dikutuk oleh Allah. Nah, ini kalau Allah sudah mengutuk berarti pintu kebenaran itu tidak bisa masuk. Mereka tidak bisa menangkap ya kebenaran ilmiah, kebenaran petunjuk yang itu terbuka bagi orang-orang yang hatinya belum dikunci mati.
Nah, sementara bagi hatinya yang sudah dikunci mati, ya sawaun alaihim a'angdzartahum am lam tungdzirhum la yu'minun. Sami mawon ya. Nah, sami mawon. Makanya dalam konteks itu Allah itu berkali-kali menegaskan kepada Nabi Muhammad, bukan urusanmu. Bukan urusanmu. Pokoknya wa ma'alaika illal balagh. Tugasmu hanya menyampaikan. Ya, karena menyampaikan itu ya bisa jadi addressnya itu semua orang. Bisa jadi addressnya itu orang yang masih terbuka pintu hatinya. Sehingga begitu mendapatkan penjelasan, risalah Nabi mereka langsung mengiyakan, menangkap. Tapi ada juga ternyata addressnya itu orang yang sudah dikunci mati hatinya. Ya sudah, sawaun alaihim. Sawaun alaihim. Summa bayyana anna sababa fi nufurihim anil iman innama huwa annahum lu'inu bima taqaddama min kufrihim wajtiramihim. Kemudian Allah menjelaskan bahwa sebab kenapa hati mereka lari dari iman. Sebab karena mereka itu telah dikutuk. Ya, bima taqaddama min kufrihim, karena kekafiran yang sudah mereka lakukan. Wajtiramihim, dan kejahatan mereka. Wa hadza huwa al-jaza, ya. Hati yang sudah tertutup tersebut adalah balasan ala dzambi terhadap dosa, bidzambi dengan dosa a'dzam minhu, yang lebih besar lagi. Jadi setersiksa-tersiksanya orang itu kalau pintu hatinya itu sudah tertutup untuk bisa menerima kebenaran. Mereka pernah dosa, tapi kemudian dikasih balasan. Dengan cara apa? Dengan cara hatinya itu tertutup. Nah, itu dosa yang lebih besar lagi. Dosa yang lebih dahsyat lagi. Sudah dosa, balasannya itu tidak dibuka untuk istighfar, untuk mohon ampun. Nah, kalau kita sebesar-besarnya dosa orang mukmin, tapi kemudian istighfar, itu artinya tidak diganjar dengan dosa yang lebih besar. Ngaku kok. Orang yang kriminal itu, orang yang kriminalnya itu mentok itu kan orang yang dosa, tapi tidak tahu atau tidak mau mengakui kedosaannya. Bahkan kemudian dia melakukan rasionalisasi atau pembenaran atas perbuatan dosa itu. Nah, kalau kita dosa kemudian ngaku dosa, itu selesai. Bahkan Allah maunya begitu. Allah maunya kita ini berdosa, ya. Kemudian kita mengaku dosa dan mohon ampun kepada Allah. Kalau nggak dosa, malah Allah akan gantikan kita dengan makhluk lain yang berdosa tapi mau ngaku dosa. Nah, itu penting sekali ya. Dosa itu sudah bawaan, Nggak mungkin ada orang yang terpelihara dari dosa. Nabi dan Rasul itu maksum. Nabi dan Rasul itu maksum. Tapi Nabi Adam bawaannya, cetakannya didesain untuk melakukan dosa. Tapi Allah sudah kasih solusi. Kalau setan dosa tapi nggak dikasih jalan keluar. Kalau Nabi Adam dosa tapi dikasih solusi. Fatalaqqa Adam mir rabbi kalimatin fataba alaihi. Jadi kamu dosa, kamu istighfar, bahkan dikasih bekalnya. Ini loh caranya istighfarnya itu. Itu makanya ada di hadis sahih Muslim itu laula tudnibun. Ya, laula tudnibun la dhahaba bikum wala ja'a biqaumin yudhnibun fayastaghfirunallaha fayaghfirullahu lahum. Jadi laula tudnibun, andai kata kalian ini tidak punya dosa, la dhahaballahu bikum, maka Allah akan mengenyahkan kalian. Wala ja'a biqaumin, Allah akan mendatangkan kaum yudhnibuna yang berdosa, fayastaghfirunallah, kemudian mereka memohon ampun kepada Allah, fayaghfirullahu lahum, kemudian Allah mengampuninya. Itu hadis sahih itu, Muslim itu. Itulah ini di sini dijelaskan orang-orang yang hatinya sudah tertutup itu diganjar ya dengan balasan dosa yang lebih besar. Apa itu? Mereka sudah tertutup pintu hatinya untuk menangkap suara kebenaran. Wa aslul la'ni fi kalamil arabi at-tardu wal ib'adu. Asal usul makna laknat itu di dalam bahasa Arab itu at-tardu, mengusir, wal ib'adu, dan menjauhkan. Jadi kalau ada orang dikecam, dicela, dilaknat, itu artinya dijauhkan. Kalau kita mencaci maki orang, berarti posisi orang tersebut pasti akan menjauh atau dijauhkan dari kita. Wa yuqalu lidhibi la'inun, maka
serigala ya, serigala itu disebut dengan lain karena apa? Dijauhi. Walirrajuli toridi, dan laki-laki yang diusir atau dicampakkan itu bahasa Arabnya la'inun. Jadi semua konotasi laknat itu pasti dijauhkan ya, dijauhkan. Wa qala asy-Syammar za'artu bihi al-qata wa nafaitu anhu maqama dzibbi karrajulil la'ini. Za'artu bihi al-qata, aku menakut-nakutinya dengan kucing. Wa nafaitu anhu, dan aku usir dia ya, sebagaimana maqama dzibbi, serigala, karrojuli Allah ini sebagaimana laki-laki yang dicela, yang dikutuk. Ini maksudnya yang mau diambil dari syair ini adalah wawajhul kalam maqamu dzibi Allah ini karrojuli, posisi serigala atau singa yang dicela, yang dikecam, yang dilaknat itu sebagaimana laki-laki yang terusir, laki-laki yang tercampakkan. Fal makna ab'adahumullah min rahmatihi. Ab'adahumullah min rahmati. Allah menjauhkan mereka dari rahmatnya. Wakila min taufiqihi wa hidayatihi. Ada juga yang bilang dari taufiknya, pertolongannya, dan hidayahnya. Wakila min kulli khairin. Ada juga yang bilang dari segala bentuk kebaikan. Wa hadza amun, dan ini lebih umum ya. Jadi kalau sudah kunci mati dilaknat oleh Allah, artinya menjauh ya dari rahmat Allah, menjauh dari taufiknya, menjauh dari hidayahnya, menjauh dari segala bentuk kebaikan. Wa qalilan na'tul li masdarin mahdzuf. Ya, qalilan ini statusnya na'at dari masdar yang dibuang. Takdiruhu, kalau diperkirakan susunan kalimatnya, fa imanan qalilan ma yu'minu. Maka sedikit sekali iman mereka. Wa qala Ma'mar al makna la yu'minuna illa biqalilin mimma fi aidihim. Menurut Ma'mar maknanya adalah mereka tidak beriman kecuali sedikit ya dari apa yang ada di tangan mereka, maksudnya di kitab mereka. Jadi di antara kitab, isi kitab mereka itu yang diimani itu hanya sedikit saja. Makanya kan di ayat itu kan, di ayat lain dijelaskan kelakuannya ahlul kitab itu. Nah, kelakuannya ahlul kitab. Apakah di antara isi kitab itu ada yang kalian benarkan di satu sisi, ada yang kalian dustakan di sisi lain. Kalau informasi itu tentang Nabi Muhammad, ya mereka dustakan. Kalau informasi itu tentang keunggulan mereka, tentang mereka itu bangsa yang terpilih, ya dipercaya itu. Jadi pilih-pilih ya, pilih-pilih. Lainnya menurut Ma'mar, la yu'minuna illa biqalilin mimma fi aidihim. Mereka hanya beriman sedikit dari apa yang ada di dalam keterangan kitab mereka. Wa yakfuruna bi aktsarihi, dan mereka mengingkari selebihnya, bahkan lebih banyak. Wa yakunu qalilan mansubun bin naz'i harfis sifati. Qalilan ini mansub statusnya dengan membuang huruf sifat, ya, dengan membuang huruf sifat. Wa masilatuna, sering ya, banyak ya, tiba-tiba di awal kata tapi mansub. Di awal kata tapi mansub, berarti ada yang dibuang, ada yang dibuang. Makanya misalnya ini kayak makolahnya Sayyidina Ali, fakubahan lakum wa taroha. Tiba-tiba kok di awal kata fakubahan lakum wa taroha hina sirtum gharadha yurma. Nah, itu di muka tapi mansub, berarti ada yang dibuang. Wa qala al-Waqidi ma'nahu la yu'minuna qalilan wala katsiran, artinya itu enggak beriman sedikit atau banyak, artinya enggak beriman sama sekali. Kama taqulu, sebagaimana ucapanmu, ma aqalla ma yaf'alu kadza, betapa sedikitnya yang dia lakukan. Aila yaf'aluhu albattata, kalau ada orang ngomong sedikit banget kerjaannya, itu sama halnya dengan enggak ada kerjaannya, la yaf'aluhu albattata. Wa qala al-Kisai taqulul Arab, ya, orang Arab berkata begini, marorna bi ardhin qallama tumbitu al-qurrata wal basola. Kita melewati bagian bumi yang sedikit sekali menumbuhkan daun bawang dan bawang merah. Al-qurros itu artinya bawang bakung. Nah, kalau bahasa Jawa Pekalongan ya solong ya, al-qurros itu daun bawang itu loh yang panjang itu, solong ya.
Al-quroth wal basol, bawang merah. Ailatum bitu syai'an. Kadang orang Arab itu untuk memoderasi ungkapannya itu. Bumi yang tandus, yang hanya sedikit pohon-pohonannya atau tumbuh-tumbuhannya atau buah-buahnya itu kadang sedikit sekali, padahal ya nggak ada tumbuhan sama sekali. Ailatum bitu syai'an. Qaulu ta'ala walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Walamma ja'ahum kitabun, dan ketika datang kepada mereka kaum Yahudi itu Alkitab, ya kitabullah Quran, min 'indillahi, dari sisi Allah, musaddiqun, yang membenarkan lima, atas keterangan ma'hum, ya keterangan ma'hum yang ada pada mereka, artinya menjelaskan, menerangkan, menguatkan kitab mereka. Wakanu, padahal sebelumnya mereka, min qablu, ya padahal sebelumnya mereka, ya wakanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, mereka istiftah, mereka meminta tolong 'alal ladzina kafaru, untuk mengalahkan orang-orang kafir. Nah, di sini jadi Al-Qur'an itu redaksinya itu sangat objektif. Alkitab, ahlul kitab itu tetap dibedakan dari orang kafir, dari golongan abadatul asnam, dari kaum politeis, dari kaum pagan, penyembah berhala. Makanya di sini ini yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, ahlul kitab itu meminta tolong, ya adanya nabi untuk mengalahkan orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir. Jadi dibedakan. Makanya Imam Syafi'i itu ya membuat dua golongan orang kafir itu. Yang pertama orang musyrik itu ada musyriku ahlul kitab, golongan ahlul kitab yang musyrik, dan yang kedua musyriku ahlil ausan, ya mereka penyembah berhala. Ada dua golongan, dan treatment Al-Quran itu beda, ya sama-sama orang musyrik tapi di treatment secara berbeda, dan di redaksi ayat ini dibedakan, ya di redaksi ayat ini dibedakan. Yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih, maka ketika datang kepada orang-orang Yahudi itu atas, ya pengetahuan, ya setelah datang kepada mereka informasi yang mereka ketahui, kafaru bih, maka kemudian mereka kafir. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah atas orang-orang yang kafir. Nah, ini baru setelah mereka itu kafaru, ya falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih, maka mereka digolongkan sebagai orang-orang kafir, ya. Jadi sebelum kafaru ma'arafu, mereka masih dibedakan dengan alladzina kafaru. Tapi setelah mereka mengingkari sesuatu yang sudah mereka ketahui sebelumnya, maka mereka digolongkan orang-orang kafir yang dilaknat oleh Allah. Qauluhu ta'ala walamma ja'ahum, ya'ni al-yahud, kitabun ya'ni al-Qur'an, min 'indillahi musaddiqun, ya musaddiqun dari sisi Allah, musaddiqun yang membenarkan, na'tun li kitab, ya dia kadang statusnya itu di sini ini sebagai naat, ya sifat dari kitab, makanya marfu. Wa yajuzu fi ghairil Qur'an, tapi boleh juga kalau selain Al-Qur'an itu nasbuh, dibaca nasab alal hal, kedudukannya bertindak sebagai hal. Di dalam Al-Qur'an juga kadang redaksinya ada yang marfu, ada yang mansub. Yang mansub itu misalnya di ayat 91, ya setelah ini, ya wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahu. Jadi bisa naat, bisa hal. Kalau hal mansub, kalau naat marfu. Wa kadzalika huwa mushaf Ubay bin Nasbi fi maruya. Ya, kadang juga ya dibaca nasab seperti di mushaf Ubay. Lima ma'hum ya'ni at-Taurat wal Injil. Yukhbiruhum bima fihima. Sebentar, ini ada
Wa kadzalika huwa fi mushaf Ubay bin Nasfi fi Maruwiya. Lima ma'hum yakni at-Taurat wal Injil. Jadi 5 ma di situ adalah keterangan di dalam Taurat dan Injil. Yukhbiruhum bima fihima, ya, yukhbiruhum bima fihima. Ya. Di dalam Injil itu Allah menjelaskan ya kepada mereka ya bima fihima. Ya, keterangan-keterangan tentang Nabi Muhammad. Keterangan-keterangan tentang Nabi Muhammad. Wa kanu min qablu yastaftihuna, padahal mereka sebelumnya itu istiftah ayastansiruna, mereka minta tolong. Wal istiftah al istinsor, istiftah itu artinya istinsor ya, minta tolong. Kalau ada ungkapan istaftahtu ay in istansortu. Nah, istaftahtu ay istansortu. Kalau orang itu minta istiftah itu artinya istinsor. Aku minta dibuka, artinya aku minta tolong. Makanya di dalam bab fikih itu ada hadis tentang istiftah. Kalau ada imam istiftah, di situ itu artinya minta tolong. Dia baca ayat kemudian lupa, kemudian itu artinya istiftah, minta tolong. Minta tolong itu berarti dituntun. Itu nanti ada bahasan dalam kitab fikih dari hadis tentang istiftah fis shalah. Nah, istiftah di situ itu bukan doa iftitah. Tapi karena dia lupa di tengah jalan, kemudian istiftah. Lah dia harus ngasih kode itu. Ngasih kode. Jadi boleh makmum itu kalau imam sudah istiftah. Itu istiftah. Karena lupa di tengah jalan ya harus diteruskan ya, diteruskan bacaannya sehingga dia ingat lagi. Itu makanya adatnya itu ya nggak usah baca kira-kira yang makmum itu nggak bisa nolong gitu loh, nggak bisa nolong karena ayatnya itu ayat yang di tengah-tengah ya surat yang tidak mainstream, kemudian dia istiftah nggak ada yang bisa nolong, udah hanya balik dulu itu. Gitu. Wa fil hadis ada tersebut dalam sebuah hadis kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaftihu bi su'alikil muhajirin. Nah, Nabi ini istiftah ya. Dalam sebuah hadis Nabi itu istiftah artinya minta tolong bi su'alikil muhajirin. So'alik ini jamak dari su'luk ya, jamak dari su'luk. Su'luk itu artinya apa? Du'afa, orang-orang lemahnya muhajirin, orang-orang miskinnya muhajirin. Ayyastansiru bidu'aihim wa sholatihim. Artinya apa? Rasulullah minta tolong ya dengan wasilah doa mereka, dengan sholat mereka. Coba ini Rasulullah saja itu istiftah minta tolong dengan doanya orang-orang lemah, orang-orang papa. Itu ajarannya Rasulullah. Jadi kalau kita hidupnya mau selamat, itu kita harus sering minta tolong dengan doanya orang-orang lemah, orang-orang papa, orang-orang miskin. Itu ya kadang kan remeh ya, perbuatan remeh itu, perbuatan remeh itu. Kalau ada orang datang atau di jalan lah ya, di jalan itu kita ngasih tukang parkir lebih, itu doanya kan masya Allah itu sundul langit kan, wah tak doakan bos mudah-mudahan rezekinya banyak, termasuk itu istiftah. Jadi ketika kita ngasih begitu itu ya udah kretek saja, ini apa namanya sedekah untuk istiftah ya. Dan makanya nggak usah pelit-pelit lah soal duit kecil begitu itu, nggak usah pelit-pelit itu. Kadang kan kita ini terbentur dengan regulasi, jangan suka ngasih orang-orang miskin karena pemberian itu menjadikan mereka semakin menikmati kelemahannya. Tapi ajaran agama itu ya nyatanya ada orang yang memang desainnya itu miskin, desainnya itu papa. Jadi ya mau tidak mau kita harus ya, istinsor, harus istiftah dengan orang-orang yang dicetak demikian itu loh. Coba kalau orang misalnya udah cetakannya itu miskin kan bawahnya miskin itu, yang dilala karena cetakannya begitu dia nggak punya skill, nggak punya kompetensi atau nggak punya daya juang sehingga hanya terpuruk. Dan di saat itu kita harus istiftah dengan mereka karena tidak semua orang itu kuat untuk menjalani kepapaan. Kita harus ingat itu tidak semua orang kuat untuk menjalani kemiskinan. Gitu. Ya kayak kita itu mungkin ya sudah terbiasa dengan hidup mapan itu, nggak kuat itu. Nah, sementara mereka itu kuat sekali, puluhan tahun itu berdamai dengan kemiskinan. Nah kok ada orang yang bisa berdamai puluhan tahun dengan kemiskinan dan nggak bunuh diri? Nah, di saat itulah kita harus istiftah dengan mereka.
Dan ini ajarannya Rasulullah ya. Wa minhu fa'asallahu ayyatiya bil fatsi au amrim min indihi. Ini sebagaimana juga serupa dengan kandungan ya ayat 52 surat Al-Maidah. Fa'asallahu ayyatiya bil fatsi au amrim min indihi. Mudah-mudahan Allah ayyatiya bil fatsi mendatangkan kemenangan kepada Nabi Muhammad au amrim min indihi atau sesuatu yang sesuai kehendaknya min indi. Wan nasru fathu syai'in mughlaq, asal usul nasr. Nasr kan pertolongan ya. Itu fathu syai'in ya, membuka sesuatu mughlaqin yang tertutup. Fa huwa yarji'u ila qaulihim, ini kembali terpulang ya sebagaimana ucapannya orang Arab, fatahtu al-baba, aku membuka pintu. Jadi fathu syai'in mughlaq ya, membuka sesuatu yang buntu. Sehingga kalau ya sama dengan jalan keluar lah ya. Nasr fatah itu sama dengan way out. Itu kalau orang ditindih masalah nggak ada jalan keluar namanya buntu. Lah kalau ada pertolongan, ada solusi itu namanya kebuntuan, itu dibuka. Warawan nasaya Nabi Sa'id al-Khudri anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innama nasarallahu hadhil ummah bi dha'ifiha bida'watihim wa sholatihim wa ikhlasihim. Sungguh Allah menolong umat ini bidha'ifiha, karena ada orang-orang lemah di antara umat itu. Bida'watihim, dengan doa mereka, wa sholatihim, dengan sholat mereka, wa ikhlasihim, dan dengan keikhlasan mereka. Jadi kita ini dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah karena doa-doa orang lemah, sholat mereka, dan keikhlasan mereka. Jadi hormatilah orang miskin karena mereka tetap sholat, mereka munajat, mereka doa, mereka ikhlas menjalani kemiskinan, menjalani kepapaan, menjalani kelemahan. Dan itu kan luar biasa ya. Jadi kita ini ditolong itu justru karena ada mereka. Kalau tanpa mereka mungkin kita ini sudah diluluh lantakkan, ya sudah dihancur leburkan. Jadi kalau mau tetap eksis bangsa itu, ya harus hormat, harus mengasihi orang-orang lemah. Itu makanya ada makalah ya, qiwamud dunya bi arba'ati asya. Tegaknya dunia itu karena 4 hal. Yang pertama apa? Bi ilmil ulama ya, bi ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Yang kedua wasakhail aghniya, dengan kedermawanan orang-orang kaya. Yang ketiga apa? Wa bi'adlil umara, dengan keadilan para pemimpin. Yang terakhir wa bida'watil fuqara, dengan doanya orang-orang fakir. Jadi orang fakir itu punya kontribusi terhadap bangsa ini, terhadap dunia. Makanya harus menghormati orang miskin. Jangan menganggap orang miskin itu sampah. Mereka itu, dunia ini tegak karena ada mereka kok. Mereka menjalani kemiskinan dan kemudian bersabar, ya campur grundel dikit nggak apa-apa. Atau akhirnya mereka juga nggak bunuh diri kan, nggak jadi kriminal kan. Nah itu udah luar biasa kontribusinya. Ada orang miskin nggak jadi kriminal, mereka tetap sholat meskipun mulutnya grundel. Nah itu tetap punya kontribusi terhadap tegaknya dunia. Jangan main-main dengan mereka ya. Jangan main-main dengan mereka. Maka ajaran Islam itu apa itu? Wa amsaila fala tanhar ya. Orang yang minta-minta itu jangan kamu bentak-bentak. Nggak ngasih ya nggak ngasih aja, tapi nggak usah nyinyir ya, nggak usah bentak-bentak. Kadang orang itu sudah nggak ngasih, komentarnya miring. Wah, dasar pemalas. Terus nggak ngasih aja. Nggak usah komentar itu loh. Nggak usah komentar. Ya, soal urusan dia itu jadi malas, itu urusan dia. Yang penting dia nggak jadi kriminal. Ya, nggak jadi kriminal, nggak bunuh orang, nggak ngerampok. Nah, kalau Muslim tetap masih mau sholat itu udah luar biasa. Itu membantu tegaknya dunia dan peradaban. Tegaknya dunia dan peradaban. Allah Ta'ala alam. Nyatanya sekian teori dirumuskan sejak zaman Adam Smith loh ya. The wealth of nation. Nyatanya apa ada bisa mengusir kemiskinan? Kan enggak kan? Sampai sekarang orang miskin itu penting sekali karena apa? Dibicarakan oleh Menteri Keuangan, dibicarakan oleh Menteri Perekonomian. Coba orang miskin jadi subjek pembicaraan mereka. Dan enggak hilang-hilang itu loh, populasinya itu loh. Hilang-hilang. Itu nanti enggak ada lagi orang miskin itu kalau di surga, kalau di dunia ya itu ya tetap ada orang miskin.
Makanya Karl Marx itu nggak sabar. Karl Marx itu bikin teori pertentangan kelas. Seolah-olah dunia itu yang ideal bisa tercapai di sini. Padahal dia hanya di surga. Jadi kata orang itu, Marx mencuri gagasan tentang surga. Karena dia nggak sabar melihat dunia yang damai tanpa ada penindasan. Ya, tanpa penindasan, tanpa eksploitasi. Warawan Nasai adzon an Abi Darda qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul abghuni adh-dha'if. Abghuni, datangkan kepadaku, carikan untuk adh-dha'if, orang lemah. Fa innakum innama tunsuruna wa turzakuna bi dhu'afaikum, karena sungguh kalian ini ditolong, diberikan rezeki bi dhu'afaikum, karena ada orang-orang lemah di antara kalian. Jadi kalau rezeki kita mau berkah, bantulah orang-orang lemah. Dengan cara apapun sebisa kita. Kalau bisa dengan uang. Kalau bisa dengan konsep untuk memajukan mereka, biar mereka itu nanti tidak terus-menerus minta, tapi bisa memberi, lakukanlah. Qala Ibnu Abbas kanat Yahudu Khaybar tuqatilu Ghatafan. Nah, ini menarik ini. Yahudi Khaybar itu perang sama Bani Ghatafan ya. Ini suku di Arab, Bani Ghatafan. Fakullama iltaqau, ketika mereka hanya duel ketemu, huzimat Yahud, orang Yahudi kalah. Ya, mereka bentrok dengan Ghatafan dan kemudian kalah. Fa'adzat Yahudu bihadzat du'a. Fa'adzat, kemudian mereka isti'adzah, mereka minta tolong bihadzat du'a, dengan doa ini. Wa qalu, dan mereka berucap, inna nas'aluka bihaqqin nabiyil ummi alladzi wa'adtana an tukhrijahu lana fi akhir zaman illa nasartana alaihim. Ya Allah, kami minta bihaqqin nabi, dengan kebenaran ajaran Nabi al-ummi, alladzi wa'adtana, yang engkau janjikan, an tukhrijahu lana, ya, yang engkau janjikan untuk didatangkan kepada kami fi akhir zaman, di akhir zaman, illa nasartana alaihim, sehingga tidak ada lain kecuali engkau akan memenangkan kami. Jadi mereka tawasul kepada Nabi. Mereka tawasul kepada Nabi agar menang. Jadi orang Yahudi tawasul kepada Nabi. Ada riwayat begini. Dan mujarab ya. Qala fakanu idza iltaqau da'au bihadza du'a. Dan mereka hanya ketika ketemu duel, da'au bihadza du'ai, mereka doa dengan doa ini. Fahazamu Ghatafan, akhirnya mereka bisa mengalahkan Ghatafan. Jadi orang Yahudi, orang kafir saja itu tawasul kepada Nabi dan paten. Ya, mereka jadi menang. Falamma bu'isan Nabi sallallahu alaihi wasallam kafaru, tapi begitu nabinya datang, diutus kepada mereka, kafaru, mereka malah kafir karena kaget. Loh, kok bukan dari Bani Israel? Loh, kok bukan dari keturunan Ishak? Loh, kok bukan dari kok justru dari keturunan Ismail yang mereka abaikan ya. Nabi Ismail itu ya menurut mereka bukan adzabih ya, bukan orang yang disembelih, akan disembelih oleh bapaknya, itu bukan. Yang adzabih itu adalah Ishak. Ya, tapi ulama kita juga berbeda pendapat. Adzabih itu Ismail atau Ishak. Ada yang bilang Ishak, ada yang bilang Ismail. Tapi kalau Ahlussunnah wal Jamaah rata-rata kayak di kitab Barzanji ya yang disebut adzzabi itu ya Ismail. Fa anzalallahu ta'ala wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Lalu Allah menurunkan ayat ini, ai bika ya Muhammad, yaitu ingkar atau kafir terhadap engkau Muhammad. Ila qauli fala'natullahi 'alal kafirin. Jadi ini jawaban ya, jawaban sanggahan counter atas perilakunya Yahudi yang sebelumnya itu memohon-mohon ya agar segera didatangkan kepada mereka seorang nabi, dan nabi itu akan berada di pihak mereka untuk mengalahkan orang kafir, tapi setelah nabinya itu datang justru dimusuhi, diingkari. Qauluhu ta'ala walamma ja'ahum jawabul lamma, walamma ja'ahum jawabul lamma, alfa wa ma ba'daha. Jawabnya lama itu adalah falamma ja'ahum ma'arafu. Jadi ada dua lama ya. Jawab lama yang pertama itu falamma ja'ahum fi qauli al-Farra, menurut pendapatnya Imam al-Farra. Tapi wa jawabul lamma ats-tsaniyah, jawabnya falamma ya, yang kedua ini kafaru, itu adalah lafal kafaru. Wa qala al-Akhfas Sa'id jawabul lamma mahdzufun li ilmi sami. Menurut al-Akhfas Sa'id
Itu jawabnya lama, itu mahdzuf karena ya sudah li ilmi sami ya, mustamiknya itu sudah paham ya. Audiennya udah ngerti. Wa qalahu az-Zujjaj, pendapat ini juga didukung oleh az-Zujjaj. Wa qala al-Mubarrad, jawabu lamma wa lamma fi qawlihi kafaru wa uidat lamma atsanya litulil kalam. Jawabu lamma wa lamma. Jawabnya lama adalah lama juga. Lama yang pertama dijawab dengan lama yang kedua. Falamma. Sementara jawaban untuk lama yang kedua kafaru wa uidat lamma atsanya litulil kalam. Lama yang kedua itu diulang karena kalimatnya itu panjang. Wa yufidu dzalika taqriran lidzambi wa ta'kidan lahu. Ini maksudnya adalah takriron lidzambi ya, untuk menegaskan wa ta'kidan dan menguatkan tentang dosa yang mereka lakukan. Jadi dua ayat ini kesimpulannya apa? Seluruh narasi Al-Quran menunjukkan bahwa Yahudi itu menolak Nabi Muhammad bukan karena mereka tidak tahu tentang Muhammad. Mereka menolak Nabi justru karena mereka tahu informasi tentang Nabi yang ada di dalam kitab Taurat dan Injil. Jadi seluruh narasi Al-Quran misalnya wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kufara. Terusannya apa? Hasadam min indi anfusihim. Jadi semuanya itu karena dasarnya kedengkian, ya, rasa hasud. Tahu nggak mereka? Tahu. Mereka tahu tapi karena dengki. Makanya di ayat berikutnya juga sama bi anfusahum ayyakfuru bima anzalallah baghyan. Karena apa? Baghyan itu sama dengan hasadan. Itu. Jadi intinya apa? Ya mereka tahu persis. Justru karena tahu mereka menolak. Jadi mereka menolak apa yang mereka tahu. Tapi pengetahuan mereka itu ya tidak mampu mengantarkan hidayah untuk mendatangkan informasi yang sama, yang turunnya, yang sumbernya itu sama. Ya karena apa? Ya baghyan karena hasadan. Ya mimba di majaat sumul bayinat, padahal bayinah tanda-tanda kebenaran, bukti-bukti kebenaran itu sudah jelas serta wilo-wilo, tapi mereka menolak. Alasannya apa ya tadi? Baghyan sama hasadan. Itu seluruh konstruksi narasi Al-Quran menegaskan persambungan ajaran kita dengan ajaran nabi-nabi sebelumnya, dan kemudian kita berupaya untuk mencari titik temu kalimatun sawa, tapi mereka menolak yang basisnya itu adalah sentimen, basisnya itu adalah rasa dengki. Kalau sudah dengki, kalau sudah soal sentimen, itu kan akan mencari segala cara ya untuk menolak. Misalnya kita ini sudah nggak cocok sama orang, ya, sudah tidak cocok sama orang, pasti kita akan mengumpulkan 1000 macam alasan untuk menolaknya. Tapi kalau kita sudah kadung senang sama orang, kita juga akan mencari 1001 alasan untuk mendukungnya. Nah, itu ya sama kelakuan manusia begitu. Kayak capres-capres itu ya sudah beredar, kadung sudah tidak cocok, dasarnya nggak cocok, ya akan menolak dengan segala satu cara. Kalau sudah kadung senang, akan mendukung, membela dengan segala 1001 cara. Itulah Yahudi itu begitu, tahu tapi kemudian menolak dengan 1000 macam alasan. Karena apa? Ya kadung nggak senang. Hasadam min inti anfusim baghyan ayyunazzilallah min fadlihi ala may yasha'u min ibadi. Kalau baghyan di sini apa? Nggak rela Allah itu ngasih karunia kepada selain Bani Israel gitu loh. Jadi nggak suka kalau karunia Allah itu juga dikasihkan, diberikan, dianugerahkan kepada selain Bani Israel. Bahasa Arab tidak beradab kok dikasih karunia diberikan nabi dan pamungkas. Wallahu taala a'lamu bishawab. Demikian nanti kita susul ya dengan ayat 90. Ya, kita masih punya waktu. Mudah-mudahan nanti di bulan Ramadan sudah
Di atas ayat 100 ya, di atas ayat 100. Ramadan bulan apa? Bulan April. April ya, Februari. Akhir Maret, akhir Maret. Februari, Maret. Insya Allah sudah di atas 100 ya. Sudah di atas 100, nanti kita teruskan. Terima kasih. Ini kayaknya situasinya liburan, jadi yang ikut sedikit tapi nggak apa-apa. Saya itu berapapun mau 3 mau 4 ya sama aja. Ya, mau sama aja. Seganjarannya podo lah ya. Mau ngaji banyak atau ngaji sedikit, yang penting wa ma alaika illal balagh ya, yang penting ngaji. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau Nanya, enggak Gus. silakan Pak Rahman. Tadi ya disebut apa? Ya orang fakir miskin itu ya keberadaannya penting gitu ya, bagian dari mungkin juga jalan kita menuju surga. Tadi juga disebut dalam konteks apa masyarakat atau negara itu 4 pilar tadi ya, ulama yang berilmu, pemimpin yang adil, terus darmawannya orang yang berharta, agnia itu, terakhir doanya fakir miskin itu hadis atau apa ya Gus ya? Maksudnya gini, kalau konteks kenegaraan mungkin jadi yang 1-2 itu, misalnya pemimpin, posisi dari ulama yang berilmu itu kan 1 dari 4 unsur itu. Apakah itu seperti negara teokratis gitu ya, model Iran gitu misalnya, atau dalam skala yang kecil mungkin Aceh itu mirip-mirip itu. Kalau di Aceh itu kan sekarang itu karena dia khusus gitu ya, istimewanya itu posisi apa pemimpin atau ulama itu lebih tinggi tuh dari pemimpin eksekutif itu. Nah di kita ini misalnya ya konteks negara Indonesia misalnya hari ini itu ya Kiai Ma'ruf Amin itu sebetulnya kan kiai itu, tapi dia udah dari bagian dari pemimpin itu sendiri. Dari itu Gus pertanyaannya agak confuse ya jadinya gitu. Dasar. Makasih Gus. Itu tidak disebutkan hadis tapi makalah ya. Saya lacak ungkapan tersebut itu memang bukan hadis ya, itu tapi makalah ulama yang populer itu dan punya sambungan itu. Jadi punya sambungan. Jadi tadi itu tidak utuh ya yang saya sebutkan itu. Qiwamud dunya bi arba'ati asya, ilmul ulama wa adlul umara wa sakhaul aghniya ya. Kemudian wa da'watul laula ilmul ulama la halakal jahilun. Andai kata tanpa ilmunya para ulama maka binasalah orang-orang bodoh. Walaula adlul umara la akala ba'dzuhum ba'dzu. Andai kata tidak ada umara yang adil, maka di antara mereka akan saling memangsa. Di antara la akala nasu ba'dzuhum ba'dzu, di antara manusia akan saling membinasakan, akan saling memangsa. Walaula sakhaul aghniya la halakal fuqara. Andai kata tanpa kedermawanan orang kaya, maka hancurlah orang-orang fakir, orang-orang miskin. Walau la da'watul fuqara laha lakal aghnia. Andai kata ya, tanpa doanya orang-orang fakir maka binasalah orang-orang kaya. Jadi orang kaya dia bisa eksis dengan kekayaannya karena di situ ada doanya orang miskin. Karena di situ ada orang miskin yang dia mustahik zakat untuk membersihkan hartanya orang kaya. Kalau tidak ada kekuasaan, maka satu sama lain akan menindas. Yang berlaku adalah hukum rimba. Kalau nggak ada ulama, tidak ada yang mengingatkan tentang mana yang hak, mana yang batil. Jadi ini konsep umum bisa berlaku di mana saja tanpa melihat konstruksi negaranya. Pokoknya kalau di sebuah negara, di situ 4 pilar itu bekerja dengan baik. Ada orang alim yang dia mau ngajar, yang terus-menerus ngomong soal hukum Allah, tentang kebenaran, tentang mana yang hak dan yang batil. Artinya di situ ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar. Nanti pelaksananya ya, amar ma'ruf dan nahi mungkar ini kan nggak bisa langsung. Nggak bisa langsung. Makanya perlu umarok, perlu tangan kekuasaan. Perlu tangan kekuasaan. Nggak bisa misalnya kita mau menerapkan hukum individual, itu nanti hukum rimba.
Yang bisa menerapkan hukum itu adalah otoritas. Ulama kerjaannya itu hanya menyampaikan ini yang benar begini. Kemudian misalnya umarok yang mengeksekusi dengan SK, dengan kebijakan, dengan perda. Nggak bisa individual itu. Kalau individual jadi anarkis. Itulah. Kemudian ada kedermawanan individual ya, yang orang kaya bersedekah, orang kaya berzakat, ya, orang kaya berinfak, itu akan membantu kelangsungan sistem sosial. Karena kalau ada orang kaya pelit, itu pasti nggak stabil itu. Ada kriminalitas, ada pencopetan, ada penggarongan. Itu gara-gara orang kayanya itu nggak mau sedekah. Lah kalau ada orang kaya, kekayaannya itu didermakan orang miskin, itu pasti orang miskin bisa bersabar. Itu maksudnya makalah ini ya, makalah ini. Nah, nanti kalau secara individual misalnya ada ulama sekaligus umarok, tapi dominan mananya? Dominan mananya? Begitu dia misalnya ulama yang kemudian sekaligus umarok, dia bisa mengeksekusi ilmu keulamaannya itu dengan kebijakan. Kayak misalnya Umar bin Abdul Aziz, itu kan ulama sekaligus umarok. Harun ar-Rasyid, ulama sekaligus umaro. Nah, itu berarti dia merangkap dua fungsi, dengan ilmu dan keulamaannya, dia sekaligus bisa mengeksekusi. Ya, bisa mengeksekusi. Jadi yang pertama jawabannya dia bukan hadis, Pak. Setahu saya dia ya maqalatul ulama, yaitu populer di kitab-kitab lah itu. Qiwamud dunya biar ba'ti asya. Dan yang kedua ya di dalam sistem sosial itu memang mau tidak mau, selama kita hidup di dunia itu tidak bisa ideal, ya tidak bisa ideal. Selalu ada ketimpangan yang kaya dan yang miskin. Jadi kalau kita pakai ilmu ulama, ya kemiskinan itu tidak akan bisa dikikis habis, tidak bisa dikikis habis. Karena apa ya? Nasnya itu Al-Quran itu bilang begini, apa namanya? Kalau kita cukupkan, walau basatallahu rizqa li ibadi labaghaw fil ardh. Andai kata kita lapangkan rizki, andai kata Allah lapangkan rizki untuk hambanya, sehingga orang itu semuanya kaya, labaghaw fil ardh. Orang itu pasti akan baghaw. Baghaw itu apa ya? Bagian tadi itu. Jadi tirani, jadi menindas, jadi mentang-mentang, jadi lacur. Itu karena apa ya? Dia merasa cukup. Innal innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'ahu istaghna. Orang itu cenderung tiran kalau dia itu sudah merasa serba cukup. Itu udah nggak butuh Tuhan. Nyatanya tanpa doa juga kita bisa kaya. Akhirnya apa ya? Mentang-mentang. Jadi kata Allah walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardh. Karena itu perlu orang miskin. Jadi hormatilah orang-orang miskin, sayangilah orang-orang miskin. Meskipun kita nggak mau miskin nggak apa-apa, tapi kalau kita sudah kadung kaya harus hormat terhadap orang miskin, karena orang bersabar jadi orang miskin itu nggak gampang. Sekali lagi, kayak saya itu mungkin nggak tahan jadi orang miskin. Itu. Karena itu bantulah orang-orang miskin, tolonglah orang-orang miskin, jangan caci maki mereka, jangan nyinyirin mereka. Dan sistem ekonomi apapun itu tidak pernah bisa mengentaskan kemiskinan. Mau sosialisme, mau kapitalisme, tetap itu pasti ada orang miskin. Nanti misalnya konsepnya Karl Marx itu ya konsep utopia. Utopia. Mana ada orang itu apa namanya from each according to his need, maka semua orang akan mendapatkan sesuai kebutuhannya. Mana ada begitu? Tiap orang bekerja keras, mau S3, mau S2. Nanti honornya, gajinya, itu sesuai kebutuhannya. Dan nanti profesor doktor diundang ke Menkumarves, ya, honornya sama. Atau bahkan lebih rendah, karena dia nggak punya anak, kemudian yang S1, anaknya 4. Honornya lebih banyak yang 4. Mana ada begitu. Dunia nggak bisa maju. Jadi tetap harus ada fastabiqul khairat. Gitu loh. Jadi nggak bisa diringkus Islam itu kapitalis atau sosialis, ya bisa dua-duanya. Itu bisa dua-duanya. Paham Pak ya? Nah, ini. Jadi kalau ilmu ulama kita itu bisa mengatasi itu semua. Saya mempelajari Marxisme itu sampai tuntas itu. Saya punya buku Das Kapital. Saya baca Wealth of Nation, Smith itu. Tapi ya intinya itu sama ya. Dunia begitu, nggak bisa ideal.
Kalau kita mengharap dunia ideal itu nanti jadi khawarij, kecewa. Kapitalisme salah, sosialisme salah. Nggak ada yang salah. Ya, dia sendiri yang merasa benar itu. Nanti malah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya sudah. Sekarang ini yang bekerja kapitalisme kita dorong agar di dalam kapitalisme itu semakin ya benign ya apa istilahnya itu kapitalisme yang ramah ya, kapitalisme yang dan sekarang kan diaktualisasikan ya. Ada di sejumlah negara yang Skandinavian ya, konsep welfare state itu orang-orang buruh itu dikasih saham meskipun persentasenya berapa ya, dikasih saham. Itu kan berarti mengenyahkan teori pertentangan kelas. Nyatanya buruh itu punya saham kepemilikan terhadap perusahaan. Jadi bukan alat produksi sepenuhnya itu punya pemilik modal. Nah, nyatanya begitu kan, dunia semakin didorong moderasi. Ya, the third way ada jalan tengah, meskipun ya tengahnya tetap dominan kapitalis. Tapi ya lumayan lah, lumayan. Ya, sosialisme nggak ada yang sukses juga. Yang ada itu kapitalisme yang bisa bersenyawa dengan sosialisme. Jadilah welfare state ya, kayak konsep kita itu. Konsep Indonesia ini kan welfare state, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Artinya apa kalau kita belajar ilmu usul fikih? Yang tidak penting bagi negara dan tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh dikuasai orang per orang. Jadi ada public goods, ada barang-barang publik yang itu harus oleh negara, tapi ada private goods itu yang boleh dikuasai orang per orang. Masalahnya di dalam kapitalisme, termasuk di Indonesia yang sudah mengarah ke sana, itu public goods juga diprivatisasi. Air diprivatisasi. Energi diprivatisasi. Ya. Sektor kehutanan perkebunan diprivatisasi. Padahal kata Rasulullah, al-muslimuna syuraka'u fi thalathatin fil ma'i wal kala'i wanar. Orang Islam berserikat. Artinya apa? Ya harus dimiliki bersama. Yang pertama apa? Filma, air, wal kala, padang rumput, wanar, energi. Tapi ya kapitalisme semuanya diprivatisasi. Ya, konsesi air ya sekarang di Undang-Undang SDA itu tetap boleh diusahakan orang per orang. Maka yang hadir ya air kemasan itu kan privatisasi, itu dikomersialisasi. Ya, nanti lama-lama kalau orang nggak bisa wudhu, sistem itu harus dirubah total. Nah, karena disedot ya debit airnya itu habis. Itu kemudian kita kehilangan akses untuk toharoh, itu kan bahaya sekali. Makanya Rasulullah itu ya udah pasti benar lah Rasulullah. Memang kalau kita misalnya kita punya tanah ini 100 meter persegi, ya 100 meter persegi, itu air yang kita konsumsi itu pasti limpas ya, menyedot dari debit air di sekitar kita. Nggak mungkin sumber airnya itu hanya ya dari debit air dari area yang 100 meter itu, nggak mungkin. Nah, karena itu kalau ada orang ngambil air dari keran kita itu boleh, ya boleh, dan kita oleh hukum itu harus mengikhlaskan. Misalnya dia, kamu ngambil air dari tempat saya, enggak tak ikhlaskan, itu malah dia yang disalahkan oleh agama. Karena apa? Itu konsep kepemilikan bareng. Bahwa dia itu kemudian mengusahakan ada modal di situ, dia bikin pipa, dia bikin keran dari modal dia, itu fungsi administrasi. Ya, fungsi administrasi. Kalau orang lain ngambil sekedar untuk minum itu harus halal, harus dihalalkan. Kecuali dia masang pipa itu kemudian dijual lah, ya, itu haram itu haram. Tapi kalau sekedar untuk memenuhi kebutuhan itu harus dihalalkan. Jadi misalnya tanpa izin itu ya, ngambil air dari keran orang lain, yang ada di luar ya, itu diandekan ulima ridhohu. Ya, ulima ridhohu. Gitu ya Pak Rahman ya? Ya, matur nuwun Gus, makasih. Yang lain atau cukup? Ada mau itu, jika tadi kan disebutkan tidak semua orang kuat menghadapi kemiskinan. Ya. Bisa saja kan ini ditafsirkan buat orang-orang berarti takdirnya ya sudah nasib saya kan seperti ini.
artinya dia tidak boleh sudah menerima nasib aja gitu. Bukankah nasib itu bisa dirubah lewat keinginan kita dengan kita berusaha? Pertama, kedua soal pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil untuk kita itu ada klasifikasinya, nggak harus muslim atau non muslim. Bisa saja kan pemimpin yang adil itu non muslim juga bisa adil gitu. Itu ada klasifikasinya atau enggak? Ya. Terus kemudian yang terakhir soal tadi air, apabila kita punya pohon, tanaman, terus tanaman itu ke seberang tetangga kita, berarti buah-buahan yang diambil sama tetangga kita itu boleh dihalalkan. Halal. Ya. Oke, 3 ya. Ya. Oke. Yang pertama, kalau kita pelajari Al-Quran, itu ada sekian ayat yang bisa menjadikan orang jadi jabariyah. Kalau kita baca ayat yang lain, nanti ada ayat yang bisa mendorong orang jadi Mu'tazilah. Nah itu. Makanya kita ahlus sunnah. Misalnya nih, wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama, bukan engkau yang melempar tapi Allah yang melempar. Ini kan ayatnya orang Jabariyah itu. Jadi kita ini hanya boneka saja. Kita hanya boneka saja. Kita sudah ditakdir jadi miskin, mau berbuat apapun tetap miskin. Karena apa? Desain kita cetakannya miskin. Tapi ada sekian ayat itu juga bisa mendorong kita jadi Mu'tazilah. Perbuatan kita produk ikhtiar kita sendiri, produk kemauan kita sendiri. Bahkan dalam soal iman saja, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kalau kamu mau kafirlah, kalau kamu mau imanlah. Nah, itu. Makanya kita punya konsep jalan tengah. Kita ikut Asy'ariyah. Itu Bu ya. Jadi orang miskin itu tetap secara syariat wajib ikhtiar, enggak boleh ongkang-ongkang. Ada teori kasab yang diperkenalkan oleh Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Enggak boleh, kalau dia ongkang-ongkang malah disalahkan oleh agama. Tapi hasilnya seberapa, itu urusan Allah. Hasilnya seberapa itu diserahkan kepada Allah. Sudah bekerja keras, tetap miskin, ya sudah berarti cetakannya miskin. Cetakan miskin kan kita nggak tahu. Bisa jadi kita tiba-tiba kaya di usia 60 tahun, jadi belum di usia 40 tahun sudah pasrah, kayaknya saya cetakannya miskin. Nah, itu disalahkan agama. Makanya ikhtiar itu, tawakal itu adanya di ujung ikhtiar. Dan ikhtiar itu melekat sepanjang hayat dikandung badan, ya, sepanjang hayat dikandung badan. Tapi Rasulullah itu ngasih ancer-ancer, ya, ngasih tanda-tanda, ya. Kulun muyassarun lima khuliqalah. Segala sesuatu itu dipermudah sesuai dengan cetakannya. Cetakannya kaya kok dilalah dari mahasiswa itu suka dagang dan untung kayak Pak CT itu. Nah, cetakan kaya itu. Nah, kalau cetakan misalnya jadi ilmuwan dilalah, IP-nya itu sejak kuliah itu tinggi. Nah, kemudian kalau riset itu top, nah, jadi ilmuwan. Tapi kadang ada ilmuwan yang nggak kaya. Ada juga ilmuwan yang kaya. Ya sudah, nasibnya masing-masing gitu. Nasibnya masing-masing. Tapi konsep syariat itu menegaskan orang itu tetap harus ikhtiar. Kata sebuah hadis, kalaupun besok ini kiamat, kita dapat bocoran. Besok ada kiamat. Kata Rasulullah apa? Kita tetap wajib menanam. Kita tetap wajib menanam. Itu enggak mentang-mentang besok kiamat buat apa? Tetap kata Rasulullah, tanamlah pohon meskipun kamu dapat bocoran info besok kiamat. Artinya kita tetap disuruh ikhtiar sampai penghujung, ya. Yang kedua, Bu, apa tadi? Adlil umaro, ya? Ya. Nah, adlil umaro. Apakah ada kualifikasi keadilan itu universal, Bu, ya? Ini catat ya, keadilan itu universal. Orang Islam diperintah untuk berbuat adil. Orang kafir juga diperintah untuk berbuat adil. Ya, karena keadilan itu nilai universal. Kita orang Islam juga diperintahkan berbuat adil kepada non-muslim.
Sehingga ayatnya itu wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqsatu littaqwa. Jadi kita disuruh berbuat adil kepada siapapun. Kata Ibnu Taimiyah. Tahu Bu Ibnu Taimiyah? Nah, Ibnu Taimiyah itu maha gurunya kelompok Salafi. Itu kadang keras tapi beliau punya pendapat yang unik juga soal keadilan ini. Kata Ibnu Taimiyah itu ad-daulat tadumu ma'al kufri wal adli wala tadumu ma'al islami wal zulmi. Dihafalin Bu ya. Ad-daulah, sebagian redaksi itu ad-dunya, tadumu ma'al adli wal kufri wala tadumu ma'al zulmi wal islam. Dunia dan negara itu bisa langgeng meskipun kafir tapi adil, tapi tidak bisa langgeng meskipun Islam tapi zalim. Ya, jadi orang Islam, KTP-nya Islam, tapi nggak adil, itu nggak bisa bikin kesejahteraan dan akhirnya rontok. Kayak di Timur Tengah itu, ya, di Timur Tengah rezim tiran nggak bisa menegakkan keadilan, akhirnya rakyatnya bontrak bubar sampai sekarang. Setelah Arab Spring itu. Tapi negara-negara kafir, tapi dia bisa menegakkan keadilan, ya sejahtera. Makanya indeks Islamicity ya, indeks keislaman itu. Mana negara yang paling sejahtera itu? Mana negara yang paling islami? Coba, hasilnya mana? Yang pertama itu New Zealand, negara kafir, tapi sangat islami. Sehingga dia bisa tegak, bisa berdiri, bisa sejahtera. Meskipun bukan negara Islam, nggak punya KTP Islam, nggak punya konstitusi Islam, tapi adilnya rakyatnya sejahtera. Nilai-nilai Islam itu justru nampak di sana. Nggak ada orang yang ngunci rumahnya, bahkan digembok berlapis-lapis, pakai pagar yang tinggi-tinggi. Karena apa? Aman. Karena tentram. Itu Skandinavia, ya, Finlandia, Swedia itu negara-negara yang berdasarkan 13 kriteria keislaman. Itu justru negara-negara yang paling Islami. Itu makanya kita harus bercermin ya. Kayak Muhammad bin Abdul itu pernah bilang begitu, ro'aitul islama fil maghrib, ro'aitul islama fil maghrib walam ara musliman. Aku melihat Islam itu ada di barat, meskipun nggak satupun aku lihat orang Islam. Jadi sebaliknya itu, walam ara islaman fil masyriq walau kana fihi musliman. Sebaliknya di timur ini aku banyak sekali melihat orang Islam, tapi aku nggak melihat Islam. Nah, coba gimana itu? Di barat aku nggak menemukan orang Islam, tapi aku menemukan Islam. Di timur aku banyak sekali menemukan Muslim, tapi aku nggak menemukan Islam. Ya, jadi ini menjawab Bu. Jadi keadilan itu universal. Ya, keadilan itu prinsip universal dan keadilan itu akan membuat kita semua hidup di dunia itu jauh lebih baik apapun agamanya. Dan Islam itu sangat menekankan keadilan ya. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Cukup ya? Cukup, mari kita tutup. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitnati. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Fil khair wal barakati wan najah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari berolahraga. Matur nuwun, Gus. Terima kasih.